Oke, baiklah saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengolah data untuk analisis one way ANOVA ini dengan menggunakan software JAS ya. Bagaimana caranya? Saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan menggunakan contoh masalah yang ada di slide ya. Jadi kan di sini ceritanya ada nilai dari kuis. Nilai kuis ini maksimumnya adalah 10 ya. Nah, kuis apa? Ini kuis untuk bahasa Prancis gitu ya. Nah, di sini ada 3 grup peserta kuis. Yang pertama adalah yang belum pernah belajar bahasa asing sebelumnya, tetapi dia kemampuan bahasa Inggrisnya bagus ya, itu yang grup A yang ini. Kita lihat ada 3 orang dapat skor ujian bahasa Prancisnya 4, 6, dan 8. Kemudian yang grup kedua ada 2 orang, dia nggak pernah belajar bahasa asing sebelumnya dan dia mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang jelek. Nah, ini ada 2 orang, yang satu dapat skor 1, yang kedua dapat skor 5. Ini skor di sini adalah skor kuis bahasa Prancis ya. Kemudian yang ketiga adalah grup C yang belajar ya, yang pernah belajar bahasa asing ya, yang sudah pernah belajar bahasa asing. Nah, kita ingin lihat apakah ketiga nilai, apakah rata-rata dari 3 kelompok peserta ini samakah atau tidak ya. Di sini pertama kan diperlihatkan mengenai rata-ratanya ya. Dari grup A itu rata-ratanya 6, standar deviasinya 2. Dari grup B rata-ratanya 3, standar deviasinya 2,8. Grup C rata-rata 8, standar deviasi 2,6 ya. Nah, kemudian diuji pakai analisis varian itu diperoleh, kita perhatikan ini aja nih ya, F hitungnya 2,5 dan signifikansinya ini 0,177 ya, 0,177. Nah, dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, misalkan kita lakukan pengujiannya pada 5%, kita lihat bahwa signifikansi ini atau p-value ini lebih besar daripada alfa yang kita tetapkan, lebih besar dari 5%. Sehingga kesimpulannya adalah akan terima H0. Artinya rata-rata dari skor ujian bahasa Prancis 3 kelompok itu sama saja ya. Atau di sini dijelaskan tak ada bukti untuk bisa menolak hipotesis 0. Jadi artinya sama saja, hipotesis 0 diterima. Population mean are identical, artinya rata-rata dari 3 kelompok tersebut dalam hal kemampuan kuis bahasa Prancisnya sama saja. Oke, sekarang kita akan olah menggunakan JAS ya. Seperti biasa, pertama kali kita masukkan datanya. Nah, cara pemasukan datanya adalah di kolom ini adalah nilai dari datanya ya. Nilai dari datanya. Kolom berikutnya adalah grupnya ya. Kolom berikutnya grupnya. Dan jangan lupa ini di saving sebagai CSV ya. Jadi savingnya sebagai CSV. Tipe dari filenya pakailah CSV. Saya sudah saving dengan nama demo ANOVA dan tipe filenya dipilih CSV yang ini ya, CSV. Oke, karena saya sudah saving, ini saya cancel aja. Tapi kalau belum di saving ya silahkan di saving. Oke, setelah saya punya datanya, saya akan panggil JAS-nya
ya. Kemudian saya panggil filenya. Filenya tadi ada di sini ya. Di sini dengan nama demo ANOVA. Tara, nah datanya udah masuk. Kita sesuaikan dulu. Ini data yang ini adalah tipenya interval, jadi scale ya. Ini saya ubah dulu scale. Kalau yang ini nominal nih grupnya ya. Jadi seperti ini. Sekarang udah tinggal pilih aja ANOVA. ANOVA. Ya ini ya ANOVA. Panggilnya yang ini. ANOVA. Oke. Sebagai dependennya adalah nilai kuisnya. Ya, nilai kuisnya saya pindahin situ. Sebagai faktornya, fix faktornya adalah grupnya. Pindahin ke sini, ya. Kemudian kalau mau ditambahkan deskriptif statistik, ya silahkan, ya. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita lihat yang bawah dulu ya, yang deskriptif. Ini setiap grup kan diperlihatkan rata-ratanya. Grup A 6, grup B 3, grup C 8. Sama ya, persis dengan yang tadi di PowerPoint. Ini ya, 6, 3, 8. Sama persis. Ya. Kemudian standar deviasinya juga. Kemudian N ini adalah banyak anggota dari grupnya. Nah, untuk menguji apakah 3 kelompok itu mempunyai rata-rata yang sama. Nah, ini ANOVA ini kan. Nah, kita lihat ini F hitungnya diperoleh 2,5. Ini yang lain-lainnya udah saya jelaskan di materi. Dan kemudian untuk kesimpulannya adalah lihat di P-nya ini, di nilai significance-nya ya. Lihat nilai P-nya 0,177 persis sama dengan yang tadi di slide. Dan ketika ini kita bandingkan dengan alfa yang kita tetapkan, misalnya pada taraf 0,05, berarti ini keputusannya adalah terima hipotesis 0. Artinya 3 kelompok itu sama saja. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, ya, masuk ke yang kedua, yaitu yang ANOVA repeated, ya. Jadi di sini kan ada 5 orang ya, 5 orang yang secara berturutan gitu ya. Dilihat responnya ketika dikasih drug drug nomor 1, kemudian drug nomor 2, dan ketika dikasih placebo ya. Pertanyaannya kan apakah sama gitu kan rata-rata dari 3 perlakuan ini, obat 1, obat 2, dan obat 3. Karena ini datanya adalah berpasangan, jadi yang baris ini, yang baris pertama ini dia berasal dari orang yang sama. Ya. Jadi orang ke-1 katakanlah ya. Pertama kali dia dikasih drug A, kemudian dilihat responnya. Pada kesempatan berikutnya misalnya setelah 24 jam begitu ya, baru dia dikasih obat yang kedua, dilihat lagi responnya kayak gimana. Kemudian setelah 24 jam lagi misalnya setelah netral dilihat lagi respon terhadap placebo. Nah, kita ingin lihat apakah rata-rata dari kelompok drug 1 ini sama enggak dengan drug kelompok 2 sama dengan yang ketiga. Karena ini berpasangan, maka pengolahannya berbeda dengan yang tadi. Dan dari sisi layout datanya pun berbeda ya. Dari sisi layout datanya pun berbeda. Jadi dibikinnya kayak gini cara input datanya. Oke, sekarang kita akan olah menggunakan JAS. Sama, kita panggil datanya. Datanya ada di komputer, di drive saya di sini. Adanya di sini, saya panggil yang demo ANOVA repeated. Nah, oke. Pertama kita harus sesuaikan dulu tipenya, karena ini tipenya adalah scale, kita ganti ya scale. Ini juga sama scale. Oke. Berikutnya tinggal kita olah ya. Yaitu lihat di sini ada 3 ya, ada tiga boleh dibilang 3 keadaan, drug 1, drug 2, drug 3. Ingat bahwa ada 3. Jadi setiap orang itu melalui 3 perlakuan. Gitu ya. Oke, makanya repeated ya, istilahnya repeated.
Nah, kita untuk mengolahnya kita panggil ANOVA lagi, pakai ini repeated measure ANOVA. Nah, satu hal yang pertama harus kita perhatikan adalah bahwasanya faktornya itu kita tadi ada 3. Berarti di sini kita harus tambahkan level yang ketiga, ya. Tambahkan level yang ketiga. Level yang sebentar. Atau tadi kita sebut saja di sini drag 1 ya. Drag 1 sebagai level ke-1. Kemudian drag 2 sebagai level yang kedua. Kemudian yang terakhir placebo. Nah, kita sebut saja seperti itu ya. Nah, yang drag 1 tinggal panggil ini kan, pindahin ke sini. Yang drag 2 pindahin ke yang bawahnya, yang placebo pindahin. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya kita kalau mau ditambahkan deskriptif statistik silahkan ya. Kalau mau ditambahkan yang lainnya, misalnya pengecekan asumsi. Nah, ini pengecekan asumsi sphericity-nya. Misalnya menggunakan greenhouse geyser dan Hohenfeld ya. Ini tambahkan agar supaya bisa dibandingkan dengan yang ada di slide ya. Yang ada slide. Oke. Ini saya rasa cukup. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Perhatikan. Ini adalah statistik deskriptifnya ya. Drag 1 rata-ratanya 6, drag 2 8, drag 3 4. Semuanya anggotanya 5 karena data berpasang ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini ANOVA-nya kan terserah ini nanti sphericity correction-nya mau yang mana? Apakah mau yang greenhouse geyser ataukah mau yang Hohenfeld? Tapi intinya adalah perhatikan aja di PS ini, ya. Lihat di PS ini, kita lihat bahwa dua-duanya itu lebih kecil dari 0,05. Karena kalau dia pakai koreksi sphericity-nya dengan greenhouse geyser, P-nya 0,045, sedikit lebih kecil, tapi tetap lebih kecil. Tapi kalau Hohenfeld dia 0,016. Kesimpulannya mau pakai koreksi greenhouse geyser maupun Hohenfeld, kesimpulannya sama, yaitu tolak hipotesis nol. Artinya 3 keadaan itu ya memiliki atau 3 keadaan itu tidak sama begitu ya, tidak sama. Mungkin ada yang berbeda. Nah, begitu saja ya. Jadi 3 keadaan itu tidak sama. Ya kalau kita lihat sebenarnya yang drag 2 ini tinggi sendiri ya 8. Yang placebo malah kecil sekali. Tapi intinya adalah hasil dari ANOVA repeated ini menyimpulkan bahwa 3 keadaan itu ya rata-rata responnya itu tidak sama. Ya. Mungkin tidak samanya ketiga-tiganya mungkin. Atau mungkin yang tidak samanya hanya ada 2 di antaranya. Bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Kita cukup memperhatikan yang ini aja ya, yang ini aja. Jadi kesimpulannya adalah tolak hipotesis nol, simpulkan bahwa tidak sama ya, tidak sama rata-rata dari 3 keadaan tadi. Dari 3 keadaan tadi. Kalau mau ditambahkan deskriptif plot, coba bisa enggak? Faktor 1 sebagai separate lane ya, atau separate lane aja. Coba lihat hasilnya kayak gimana. Kok enggak ada. Labelnya aksis. Bentar. Atau sebagai sebentar. Itu ke sini. Nah, ini ya, ini hasil deskriptif plotnya ya. Oke. Jadi tadi saya ubah deskriptif plotnya. Mana tadi? Nah, ini ya. Horizontal aksisnya adalah faktor 1, yaitu tadi faktornya yang ada 3 level tadi, drag 1, drag 2 dan placebo.
kemudian saya tambahkan display error bars. Nah, hasilnya kayak gini. Ya. Ini kelihatan bahwasanya ya yang placebo rendah ya, yang drug 1 tinggi, yang drug 2 tinggi, yang drug 1 agak rendah. Ya, ini memperlihatkan inilah. Ya, simpangan bakunya yang drug 1 memang dia besar ya, 2,236. Artinya ini agak besar. Tapi kesimpulannya tadi intinya yang dari sini bahwa ditolak hipotesis nol, artinya rata-rata dari 3 grup ini tidak sama. Oke, demikianlah.